Dua bacalek Partai Golkar Cilacap mendaftarkan diri melalui Dekspilek Partai Golkar Cilacap untuk pemilihan legislatif 2024 mendatang. Dua bacalek tersebut adalah Dimas Prasetyo, anggota DPRD Cilacap dari fraksi Golkar, dan Ahmad Mahsyud dari Majenang. Minggu 16 April 2023, setelah sebelumnya ada 6 bacalek yang mendaftarkan di Dekspilek Partai Golkar Cilacap. 6 bacalek tersebut adalah Taryono, Toto Yuli Santoso, Pak Ijan, Rini Samastuti, Sukardi, dan Sairan. Ketua Dekspilek DPD Partai Golkar Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso mengatakan, meski hari Minggu, Dekspilek tetap bekerja melayani masyarakat, fungsionaris, dan DPD terkait proses pencalonan bakal calon legislatif dari Partai Golkar. Hal ini merupakan konsekuensi penugasan dari Ketua DPD Golkar Cilacap ke Ketua Dekspilek. Hingga saat ini, Dekspilek Partai Golkar masih membuka pelayanan pendaftaran bacalek bagi kalangan masyarakat, fungsional, termasuk para kader partai sampai penutupan pendaftaran tanggal 25 April 2023. Hingga saat ini, kuota 50 yang ditetapkan KPU pendaftar bacalek di Partai Golkar sudah melampauinya, sehingga tidak ada kekhawatiran kekurangan kader caleg di Golkar. Ekanto berpesan bagi para bacalek untuk gencar bersilaturahmi baik kepada sanak saudara dan lingkungan di masyarakat. Anggota DPRD Cilacap dari fraksi Golkar, Dimas Prasetyo, usai mendaftarkan diri menjadi bacalek menyampaikan bahwa masih banyak program yang belum terselesaikan saat beliau menjabat, sehingga ingin melanjutkan program tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk kemajuan dan perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik, maka anggaran yang turun di program per 3 bulanan, 1 tahun, dan 2 tahunan pasti diagendakan untuk masyarakat dalam mewujudkan aspirasi mereka. Sudah banyak program yang terrealisasi untuk kepentingan masyarakat, karena masyarakat yang merasakan dan menilai apa saja hasil kinerja dan manfaat yang sudah masyarakat dapatkan. Dimas memohon doa restu untuk melanjutkan menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Cilacap sebagai wujud ikhtiar dalam menyerap aspirasi untuk kepentingan masyarakat. Bacalek dari Dapil 6, Ahmad Mahsyud mengatakan kenapa beliau memilih Partai Golkar karena Partai Golkar adalah partai yang besar dan kuat, begitu pula di Cilacap. Sudah saatnya beliau berjuang bersama Partai Golkar Cilacap, menguatkan partai dan berjuang untuk masyarakat. Karena di partai mempunyai prinsip tidak untuk mendapatkan apa-apa, namun apa yang bisa kita dapatkan untuk masyarakat dan partai. Legislatif dari Partai Golkar untuk pemilu legislatif 2024. Kami akan proses bagaimana mestinya dan semoga berhasil dalam perjuangan pemenangan Partai Golkar maupun kepentingan Mbak Eni sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar tahun 2024. Jadi pada hari ini Minggu, kami selaku Dekspilek tetap bekerja untuk menjadi pelayan masyarakat, pelayan fungsionaris, dan pelayan pengurus DPD berkaitan dengan proses pencalekan atau bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Ini bagian konsekuensi daripada penugasan dari Ketua DPD kepada kami. Hari ini kami menerima 2 bakal calon anggota legislatif. Yang pertama Mas Ahmad dari Majenang, beliau seorang sarjana hukum dengan latar belakang hukum. Dan yang kedua Mas Dimas Prasetyo, latar belakangnya adalah anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar. Keduanya pada hari ini secara resmi sudah menyatakan diri, mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dan akan kami proses. Beberapa hari yang lalu kami juga sudah menerima pendaftaran dari beberapa wilayah seperti Pak Paijan, tokoh nelayan yang juga fungsionaris Partai Golkar, Bapak Toto Yuli Santoso, Wakil Ketua DPRD, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, dan Bapak
Sairan pensiunan ya dari ASN, yang satunya Pak Sukardi dari Nusa Wungu, tokoh masyarakat di wilayah beliau. Pada hari ini kami masih terus akan membuka sampai dengan detik terakhir, membuka pelayanan bagi bakal calon anggota Partai Golkar atau bagi bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar, terutama masyarakat yang berminat maupun pengurus-pengurus struktural lainnya. Batasan kami sampai dengan tanggal 25 April, dan selanjutnya kami akan proses untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi bagi bakal caleg yang sudah terdaftar. Sampai dengan saat ini kami sudah melebihi kuota daripada KPU, bahwa kursi yang diperebutkan 50 kursi, sampai sekarang kita sudah melebihi daripada 50. Jadi kami tidak khawatir dengan kekurangan kader berkaitan dengan caleg-caleg di Partai Golkar. Sampai dengan saat ini pun pendaftaran belum ditutup, namun kuota sudah melebihi aturan dari KPU yang dibutuhkan 50 kursi. Selanjutnya tentunya kami akan melakukan proses-proses lanjutan, termasuk nanti ikut mendaftarkan, mendampingi DPD Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar, mendaftarkan diri calon-calon ini ke KPU pada saatnya nanti. Demikian. Dan tujuan saya yang pertama datang bersilaturahmi sesuai dengan agenda Partai Golkar dengan jadwal yang sudah ditentukan. Maka sebentar lagi akan penutupan pendaftaran bakal calon legislatif. Pada hari ini saya 16 April pada hari Minggu tepatnya mendaftarkan diri sebagai calon legislatif melalui Partai Golkar di Dapil 1. Setelah lolos verifikasi, mungkin ada langkah yang akan diambil dari Pak Dimas ini? Kita menunggu informasi dari arahan partai. Insya Allah optimis menang ini. Mungkin ada program-program yang masih menjadi PR dari Pak Dimas sebagai incumbent DPRD Kabupaten Cilacap. Optimis, insya Allah kita bersama-sama ikhtiar untuk bisa berjuang bersama, untuk bisa sesuai dengan harapan masyarakat, dan terkait program-program masih banyak yang belum terselesaikan. Maka untuk perubahan dan kemajuan lingkungan masyarakat, khususnya program-program setiap per 3 bulan, tahunan, dan per 2 tahunan pasti ada, kita mengagendakan. Tetapi program-program yang sudah terrealisasi juga banyak. Saya tidak berasumsi atau berpersepsi menyampaikan program, tetapi masyarakat yang bisa menilai dan tahu program apa yang sudah direalisasikan dan apa-apa saja yang sudah dirasakan. Seperti itu. Mohon doa restunya kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, khususnya di Dapil 1. Saya akan melanjutkan lagi untuk mencalonkan diri di DPRD Kabupaten Cilacap pada pemilu 2024 Februari 14 Februari 2024. Itu aja. Mohon doa restunya. Siap, terima kasih. Yang pertama, Partai Golkar itu adalah partai yang sangat besar, khususnya di Cilacap adalah partai yang sangat kuat, mempunyai struktural pengurus yang sangat solid, dan saya sendiri kebetulan kan sebagai pengurus Partai Golkar sekarang menjadi pengurus Partai Golkar Cilacap. Sebelumnya saya juga berkecimpung di Partai Golkar di Jakarta. Jadi ini adalah langkah yang sangat tepat bagi saya untuk berjuang untuk Partai Golkar, khususnya di wilayah Majenang, Wanarja, Cimanggu, dan Dayilugu. Karena bagi saya mengabdi ke masyarakat, ya khususnya di era seperti sekarang ya, melalui suksesi pemilu, apalagi untuk representasi pemuda lebih maju. Jadi Golkar menang, rakyat sejahtera. Kira-kira begitu dari saya. Mungkin ada keinginan dari Mas Ahmad sendiri
dengan mencalonkan menjadi calon legislatif, menjadi legislatif ini kontribusinya kepada masyarakat. Misi-misinya mungkin? Ya, sebenarnya visi misi kalau untuk legislatif saya yang jelas bekerja, berkorban, tidak berkorban sebenarnya, lebih khusus bekerja ikhlas untuk masyarakat. Jadi visi saya berbuatlah yang banyak, jangan mencari apa-apa. Jadi untuk berorganisasi itu tidak untuk mencari apa-apa, tapi untuk berbuat apa-apa. Jadi untuk melewati Partai Golkar, mudah-mudahan saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat Jenang dan sekitarnya, khususnya umumnya untuk Kabupaten Cilacap biar lebih bermanfaat. Ketua DES DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Dengan ini kami menyerahkan persyaratan pendaftaran bacalek. Mudah-mudahan dengan seiring ini semuanya, ini akan membawa berkah untuk Partai Golkar di Kabupaten Cilacap khususnya, dan akan menambah besar secara umum Partai Golkar di Indonesia, dan Golkar selalu akan lebih berjaya dan akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Amin. Kami serahkan. Dengan demikian, insya Allah apa yang kami serahkan ini nanti akan merupakan bagian prasyarat untuk pendaftaran bacalek. Terima kasih. Baik Pak Taryono, kami terima dokumen persyaratan sebagai seorang bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Selanjutnya akan kami proses sesuai dengan regulasi yang ada, dan selamat berjuang di dapilnya Pak Taryono. Semoga apa yang menjadi cita-cita Pak Taryono berhasil. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan kekuatan Golkar yang ada di Cilacap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima Pak Sairan berkas pencalonan bakal calon anggota legislatif. Kami akan proses sesuai dengan aturan yang ada. Semoga perjuangan Pak Sairan akan berhasil di dapil 5, dan saya titip pesan untuk memenangkan, membesarkan Golkar di dapil 5. Terima kasih ya. Oke. 3. Saya serahkan persyaratan pendaftaran. Saya terima persyaratan pendaftaran panjenengan. Kami akan proses sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Semoga apa yang menjadi cita-cita Mas Kardi bisa berhasil. Dan yang tidak boleh atau yang tidak kalah pentingnya adalah menangkan Golkar di dapil Mas Kardi. Amin. Selamat berjuang. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini saya Pak Ijan menyerahkan berkas pendaftaran calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Kami serahkan kepada panitia. Saya terima Pak Faijan berkas persyaratan untuk bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Kami akan proses sesuai dengan aturan yang ada. Semoga Pak Faijan berhasil dalam proses-proses dalam pemilu legislatif tahun 2024. Terima kasih Pak Faijan atas bergabungnya. Amin. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.